Halo, saya Raham dan selamat datang di Gamer Weekly, di mana kami akan merangkum berbagai berita menarik selama 1 minggu ke belakang ini. Jadi ada berita menarik apa aja di minggu ini? Yuk langsung kita bahas di video. Komunitas fighting game baru aja digegerin sama satu kabar besar. Katsuhiro Harada, otak dibalik Tekken selama lebih dari 30 tahun, resmi mengumumkan kalau dia akan hengkang dari Bandai Namco di akhir 2025 ini. Ya, sosok yang ikut membesarkan Tekken jadi salah satu franchise fighting game paling ikonik di dunia bakal pergi. Harada ngasih pengumuman ini lewat akun Twitternya sambil cerita soal proses mempersiapkan transisi ke tim yang bakal nerusin tongkat estafet Tekken. Dan menariknya, akun resmi Tekken juga ngepost pengumuman sendiri soal masa depan franchise ini tanpa Harada di kursi yang sama. Tapi tenang dulu, Harada belum benar-benar menghilang. Dia bakal hadir untuk sapa komunitas di ajang Tekken World Tour 2025 Global Finals Last Chance Qualifier dan Top 20 Finals yang diadain di Swedia akhir Januari sampai awal Februari 2026. Bedanya kali ini dia hadir bukan lagi sebagai wakil Bandai Namco, tapi sebagai tamu kehormatan. Ini jelas sebuah penutup bab penting buat sejarah Tekken sih. Tapi bisa jadi awal era baru juga, nggak cuma buat Tekken, tapi juga untuk Harada. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Ada rumor baru soal development dari game Ananta, tapi agak kurang manis didengar. Menurut laporan akun X @AnantaNews, beberapa user di platform Xiaohongshu yang diklaim terhubung dengan tim development ngebocorin isu internal yang lumayan serius. Kabarnya proyek ini masih belum punya arah kreatif yang jelas selain cuma jadi campuran dari berbagai elemen IP populer. Beberapa klaim juga nyebut fase pengembangannya panjang tapi tanpa tujuan, budaya kerja keras sampai jam 10 malam, micromanagement, bahkan kalau ada yang nolak overtime, manajemennya sampai kayak interogasi. Waduh, ini agak ngeri sih ya. Disebut juga moral tim lagi rendah dan komunikasi manajemen berantakan. Perlu diingat ini semua masih rumor, tapi datang dari beberapa sumber yang ngaku punya koneksi langsung ke developer. Kalau bener bisa jadi Ananta udah mulai ngadepin badai sebelum gamenya rilis. Jujur aja rumor kayak gini apalagi kalau berakhir bener itu cukup bikin sedih. Terutama kalau kita lihat gamenya yang memiliki potensi yang cukup besar. Kalau menurut kalian sendiri gimana tentang rumor yang satu ini? Dua game mobile ini menang penghargaan di ajang bergensi The Game Awards 2025. Ini game favorit kalian juga bukan? Pertama, Uma Musume Pretty Derby sukses ngegas dan menang Best Mobile Game 2025 mengalahkan Destiny Rising, Wuthering Waves, Sonic Rumble sampai Persona 5 The Phantom X. Lanjut ke Player's Voice, kategori yang 100% ditentukan fans. Pemenangnya adalah Wuthering Wave. Game ini ngalahin Dispatch, Genshin, Silksong sampai Expedition 33. Komunitasnya beneran kompak. Menurut kalian dua pemenang ini memang pantas gak? Clear Obscure Expedition 33 menang Game of the Year 2025. Langsung drop update baru dan sekarang ada support bahasa Indonesia juga. Nggak cuma GOTY, Expedition 33 juga borong banyak penghargaan lain kayak Best Narrative, Best Art Direction, Best Score and Music, dan masih banyak lagi. Gokil sih, buat game AA ini kemenangan yang keren banget. Sebagai perayaan setahun yang luar biasa, mereka langsung ngedrop juga thank you update. Update gratis yang berisi area baru yang bisa kalian jelajahi, musik baru dari Lorien Testart, pertarungan boss late game di Endless Tower, foto mode biar kita bisa capture momen favorit, dan yang paling penting buat kita, dukungan banyak bahasa lain terutama bahasa Indonesia. Plus berbagai KOL dan peningkatan performa di semua platform termasuk handheld PC. Kalau kalian pengen lihat keseruan The Game Awards 2025, kami udah sempat stream full show-nya di YouTube dan juga Facebook. Langsung cek aja biar kalian nggak usah nonton sendirian. Gimana menurut kalian? Apakah deserve jadi Game of the Year? Jadi itu dia berita-berita menarik seminggu ke belakang ini seputar dunia game. Apakah ada berita menarik yang terlewat dan ingin kalian bahas? Langsung aja taruh di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kalian suka dengan konten seperti ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.